Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Devi Ramadan, nomor absen 12 dari kelas 9E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang seni ukir dan kaligrafi. Pengertian seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan, makam di bagian jirat, nisan cungkup, dan tiang cungkup. Seni ukir hias ini antara lain berupa dedaunan, motif bunga teratai, bukit-bukit karang, panorama alam, dan ukiran kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat maupun kata-kata hikmah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kaligrafi Islam sering disebut dengan istilah khat. Kaligrafi sebagai motif hiasan di berbagai masjid-masjid kuno seperti Masjid Jepara dan sebagainya. Sejarah seni ukiran dan kaligrafi. Di Indonesia, seni ukir kaligrafi merupakan bentuk seni budaya Islam yang pertama kali ditemukan. Bahkan, ia menandai masuknya Islam di Indonesia. Ungkapan rasa ini bukan tanpa alasan, karena berdasarkan hasil penelitian tentang data arkeologi seni kaligrafi Islam yang dilakukan oleh Profesor Dr. Hasan Muarif Ambari, kaligrafi gaya ukir Kufi telah berkembang pada abad ke-11. Datanya ditemukan pada batu nisan makam Fatimah binti Maimun di Gresik yang wafat pada 495 Hijriah atau 1082 Masehi dan sejak kedatangannya ke Asia Tenggara dan Nusantara. Di samping dipakai untuk penulisan batu nisan pada makam-makam, huruf Arab tersebut atau bacaan kaligrafi memang juga banyak dipakai untuk tulisan-tulisan materi pelajaran, catatan pribadi, undang-undang, naskah perjanjian resmi, dan bahasa setempat dalam mata uang logam, stempel, kepala surat, dan sebagainya. Huruf Arab yang dipakai dalam bahasa setempat atau diistilahkan dengan huruf Arab Melayu, Arab Jawa, atau Arab Pagon. Pada abad 18-20, kaligrafi beralih menjadi kegiatan kreasi seniman Indonesia yang diwujudkan dalam aneka media seperti kayu, kertas, logam, kaca, dan media lain. Termasuk juga untuk penulisan mushaf-mushaf Al-Quran tua dengan bahan kertas daluang dan kertas murni yang diimpor. Kebiasaan menulis Al-Quran telah banyak dirintis oleh banyak ulama besar di pesantren-pesantren semenjak akhir abad ke-16. Meskipun tidak semua ulama atau santri yang piawai menulis kaligrafi dengan indah dan benar. Apa amat sulit mencari seorang khattat yang ditokohkan di penghujung abad 19 atau abad 20, karena tidak ada guru kaligrafi yang mumpuni dan tersedianya buku pelajaran yang membuat kaidah penulisan kaligrafi. Buku pelajaran tentang kaligrafi pertama kali baru keluar sekitar tahun 1961, karangan Muhammad Abdul Razak Muhlil berjudul Tulisan Indah, serta karangan Dr. Andes Abdul Karim Hussein berjudul Khat Seni Kaligrafi, Tuntunan Menulis Harus Huruf Arab tahun 1971. Dalam perkembangan selanjutnya, kaligrafi tidak hanya dikembangkan sebatas tulisan yang berkaidah, tetapi juga mulai dikembangkan dalam konteks kesenirupan atau visual art. Dalam konteks ini, kaligrafi menjadi jalan, namun bukan pelarian bagi para seniman lukis yang ragu untuk menggambar makhluk hidup. Dalam aspek kesenirupan, kaligrafi memiliki keunggulan pada faktor fisioplastisnya, dalam pola geometrisnya, serta lengkungan ritmis yang luas sehingga mudah divariasikan dan menginspirasi secara terus-menerus. Perkembangan lain dari kaligrafi di Indonesia adalah dimasukkan seni ini menjadi salah satu cabang yang dilombakan dalam event MTQ. Pada awalnya dipicu oleh sayembara kaligrafi pada MTQ nasional ke-12 tahun 1981 di Banda Aceh dan MTQ nasional ke-13 di Padang tahun 1983. Sayembara tersebut pada akhirnya dipandang kurang memuaskan karena sistemnya adalah mengirimkan hasil karya khat langsung kepada panitia MTQ, sedangkan penulisannya di tempat masing-masing peserta. MTQ Nasional ke-14 di Pontianak meniadakan sayembara dan MTQ tahun selanjutnya
kaligrafi dilombakan di tempat MTQ. Dan seni ukir kaligrafi maupun seni lukis kaligrafi menjadi komoditi jual kaligrafi di Indonesia. Motif seni ukir kaligrafi. Menurut Purwadarminto 1989-593 dinyatakan bahwa yang dimaksud motif adalah sesuatu yang menjadi pola atau corak. Sedangkan menurut Tokyo dan Sukarman dalam Syafi'i dan Rohidi 1984 disebutkan motif hias merupakan pokok pikiran dan merupakan bentuk dasar dalam perwujudan ornamen atau ragam hias. Yang meliputi segala bentuk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, termasuk binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, air, gunung, awan, batu-batuan, dan lain-lain. Hasil daya kreasi atau khayalan manusia berbentuk garis, motif hias, kinara-kinari, dan makhluk ajaib lainnya. Sedangkan pola hias merupakan unsur-unsur dasar yang dapat dipakai pedoman untuk menyusun suatu hiasan. Pola hias ini mengandung pengertian suatu hasil susunan dari motif hias tertentu dalam bentuk dan komposisi yang tertentu pula. Sedangkan pengertian motif menurut Gustami 1903 dijelaskan bila terdapat goresan sebuah garis lengkung, maka goresan tersebut dapatlah disebut sebagai motif, yaitu motif garis lengkung. Kalau garis lengkung tadi diulang-ulang secara simetris, maka akan diperoleh sebuah gambaran lain, yaitu gambaran kedua. Merupakan sebuah pola yang dapat dengan menggunakan motif garis lengkung tadi. Contoh motif seni ukir kaligrafi. Kufi Fatimi. Kufi Fatimi adalah kaligrafi yang mengambil hias-hiasan dan ornamen, meliputi dedaunan, motif bunga, dan motif berpilin. Sulut Jali. Sulut Jali adalah kaligrafi yang ditulis dengan pena berukuran 8 mm dan sering dikreasikan dengan bentuk-bentuk yang rumit, seperti berbentuk murokrab, makus, mutanadzir, dan bentuk binatang. Diwani Jali. Diwani Jali dianggap sebagai jenis kaligrafi tersendiri karena bentuknya berbeda dengan diwani biasa. Diwani Jali termasuk dalam jenis diwani karena dikembangkan oleh seorang pelukis diwani. Kaligrafi Shikasteh. Kaligrafi Shikasteh adalah kaligrafi khas Persia yang merupakan pengembangan kreasi dari khat mastaklik atau taklik karena sangat mirip dengan taklik. Kaligrafi ini sering disebut Shikasteh taklik. Kesimpulan, seni ukir adalah arsitektur memahat kayu yang membentuk sebagian-bagian bangunan seperti tiang, rusuk, palang untuk kepentingan konstruksi, atau membentuk dasar ornamen pada alas mahkota tiang, pada panel-panel pintu, jendela, sekat ruang, dan langit-langit. Motif kaligrafi disebut motif hias merupakan pokok pikiran dan merupakan bentuk dasar dalam perwujudan ornamen atau ragam hias yang meliputi segala bentuk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, gunung, awan, batu-batuan, dan lain-lain. Hasil daya kreasi atau khayalan manusia berbentuk garis, motif hias, kinara-kinari, dan makhluk ajaib lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata atau penyampaian materi. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.